Mbak Mega yang saya hormati, saya mohon maaf tidak bisa membuat puisi untuk ulang tahun Ibu karena pemberitahuannya sangat mendadak, baru tadi sore, tadi malam. Setelah saya cek, Mas Hasto menyangka sudah yang menghubungi saya adalah Mas Bimo. Mas Bimo menyangka Pak Sekjen yang menghubungi saya. Jadi tolong dua-duanya dipecat saja, Bu. Jadi rupanya kedua orang ini hanya bisa bermain politik, tapi ketika Ibu mempersiapkan diri menjadi produser kesenian, mereka gagal. Ya, saya, Pak Jokowi, Pak Presiden, dan Presiden kelima juga, saya mungkin ini memang jalan hidup saya tidak untuk bikin puisi, tapi saya mau curhat saja dengan gitar. Mbak Mega, izinkan aku memanggilmu Mbak Mega, meskipun yang lain-lain sibuk memanggilmu Ibu. Karena aku mengikuti jejakmu tetap memanggil Kiai Haji Abdurrahman Wahid Mas Dur, meski yang lain sibuk memanggilnya Gus Dur. Surat ini Mbak Mega aku bikin ketika muncul spanduk-spanduk bahwa wayang kulit bukan syariat Islam. Bahkan Mbak Mega ada spanduk yang jelas-jelas melarang keras pemutaran wayang kulit. Saya sebagai dalang sangat setuju, karena menurut saya wayang harus dihormati, jangan diputar-putar nanti rusak semua. Karena wayang kulit harus dimainkan dengan penuh tuntunan dan tontonan, agar para penonton seperti zaman Wali Songo, yang Islam menjadi Islam yang tersenyum, yang Katolik menjadi Katolik yang tersenyum, yang Buddha menjadi Buddha yang tersenyum, yang Kristen menjadi Kristen yang tersenyum, yang Konghucu menjadi Konghucu yang tersenyum, dan lain-lain yang tersenyum. Mbak Mega, Mbak Mega mana sih? Oh, Mbak Mega. Waduh, Pak Jokowi, mohon maaf, seragam Pak Jokowi saya tiru, Pak. Pakai sarung tapi pakai topi, Pak. Saya tulis surat ini, Mbak Mega, ketika setiap ada kerusuhan, Pak Kapolri, bahkan Pak Presiden sendiri selalu mencari siapa dalang kerusuhan, bukan koreografer atau sutradara kerusuhan, seolah-olah kami para dalang ini hina sekali. Mbok sekali-sekali Pak Jokowi nanya siapa konduktornya, siapa koreografernya 212, kok dalangnya. Kami menistakan dalang nih, Pak. Ibu Mega yang saya cintai, surat ini juga saya bikin ketika teringat Pak Taufik Kemas waktu saya mendalang di gedung MPR. Sebelum beliau naik pentas menyerahkan wayang, berbisik ke saya, Mas Jiwo, saya yakin selama wayang masih ditonton banyak orang, kerusuhan akan bisa diredam. Mudah-mudahan Ibu masih ingat Pak Taufik Kemas. Masih ingat kan, Bu? Tapi saya pikir-pikir, bener juga, wayang kulit jangan diremehkan, bisa meredam kerusuhan, Bapak-bapak. Bayangkan kalau setiap orang nonton semalam suntuk, siangnya sudah capek. Dan Mbak Mega, bagian seriusnya adalah surat ini aku bikin ketika di zaman Pak Harto aku wayangan di halaman tim, tanpa pemberitahuan kau ada di antara penonton dan sampai pagi. Seminggu kemudian di Bentara Budaya kau menonton pameran lukisan, dan aku agak takut-takut mendekatimu. Ketika aku ada di dekatmu, langsung kau bilang, Mas Jiwo, wayanganmu bagus tapi tangan kirimu mati. Ini pertanda bahwa Ibu Mega peduli pada yang kiri-kiri.
dan sejalan dengan Pak Jokowi bahwa tahun ini distribusi pendapatan katanya akan didistribusikan lagi, dan ini sesuai dengan tangan kiri. Meskipun di zaman selfie ini kiri dan kanan sudah nggak jelas lagi. Mbak Mega, lalu lama kita tak saling berhubungan sampai akhirnya ketika ulang tahun PDI Perjuangan di zaman Pak Harto, yang susah sekali ketika kau dikejar-kejar mengadakan ulang tahun dan menanggap wayanganku di Jalan Diponegoro. Banyak orang entah dari mana sindenku takut masuk, sampai akhirnya dikawal oleh petugas dari PDI masuk. Kita wayangan. Setelah itu saya masih di Kompas. Saya tugas ke Atlanta meliput Olimpiade Atlanta. Di sana saya mendengar 27 Juli beberapa hari kemudian PDI serbu. Tapi saya mendengar kabar bahwa saat penyerbuan, apakah Mbak Mega sedih? Mbak Mega ternyata pergi ke pasar bunga. Ini bahasa yang sangat simbolis. Maka ketika 2 tahun yang lalu saya mendalang untuk TKI di Hong Kong, malamnya masuk hotel dan saya melihat Pak Jokowi jadi wakil PDI. Astaga, jiwa besar Ibu. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Ibu Mega. Apakah dia menangis karena seluruh rakyat membayangkan beliau sebelumnya dan diserahkan? Saya berharap tidak menangis. Ingat, kita, Tuhan menciptakan pundak laki-laki untuk menangis menampung tangis perempuan, dan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Oh, Ibu, bagaimana kalau kita bagi tugas? Pak Jokowi jarang nonton wayang, Bu. Tapi saya tahu, saya bilang ini serius, tapi saya bilang ke teman-teman, bukan berarti Pak Jokowi nggak suka wayang, tapi beliau orang Jawa, mungkin nggak ingin mendapatkan kesan bahwa terlalu Jawa, maka beliau masuk metal. Bagi-bagi tugas, Ibu mengurus wayang, Pak Jokowi mengurus metal, karena generasi metal, generasi wayang adalah bangsa kita juga. Dan yang terakhir, Bu, yang terakhir, aku ingat kembali ketika kau tetap memanggil Mas pada Gus Dur. Gus Dur bagi saya adalah Semar. Janoko selalu memanggil Kakang Semar kepada Gus Dur. Kau adalah Arjuna. Arjuna di dalam wayang kulit selalu diperankan oleh perempuan. Dan Arjuna suka memanah. Panahan itu sekarang sudah muncul di Pak Jokowi. Maka Ibu pernah sesumber kepada Pak Jokowi, jangan takut kepada siapapun yang akan memecah belah NKRI. Jangan takut. Jangan takut. Karena kami punya anak buah Pak Jokowi. Begitu kata Bu Mega. Sedangkan saya nggak punya anak buah, Pak. Tapi saya punya air mata. Maka ketika kau akan lari dari tanggung jawabmu, aku akan menyanyi. Tertawalah di laut air mata kami. Jangan pemimpin hehehe di laut tangis kami.